Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kesempatan juga kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan sehat iman dan juga badan sehingga dapat mengikuti agenda Madrasah Baitullah edisi ke-76 spesial mengenai edisi Cinta Nabi yang akan membahas mengenai inspirasi dari pemuda Al-Amin. Semoga ilmu-ilmu yang nantinya didapatkan dapat kita peroleh dengan baik dan dapat kita terapkan di kehidupan keseharian kita. Tak lupa juga sholat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang paling baik, peringatan yang paling baik yang dapat kita contoh dan segala sesuatu yang beliau ajarkan semoga dapat kita laksanakan di kehidupan keseharian kita baik sekarang sampai nanti di akhir hayat kita nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu Ustaz Jadi Takaryawan, Ustazah Ida Nurlaila selaku owner dan juga yang pembina dari Madrasah Baitullah. Kemudian yang kami hormati Ustadz Rois Rahmat Fatoni selaku pembicara kita pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan Bapak Ibu peserta Madrasah Baitullah edisi ke-76. Marilah kita buka agenda Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah acara pematerian agenda inti, yaitu membahas mengenai topik edisi Cinta Rasul ya. Ini diinspirasi dari pemuda Al-Amin, sangat luar biasa sekali temanya pada pagi hari ini. Dari inspirasi apa saja yang dapat kita pelajari, langsung saja untuk agenda materi akan disampaikan oleh Ustadz Rois Rahma Fatoni. Kepada Ustadz Rois, apakah sudah bisa tersambung suaranya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Eh, ya Mas sudah masuk. Izin share ini ya materi ya. Baik, boleh Ustadz mungkin bisa di share screen kan dulu. Sebelum Ustadz menyampaikan materi, kami ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta Madrasah Baitullah yang sudah hadir untuk bisa mute mikrofonnya agar nanti ketika Ustadz menyampaikan materi tidak terdistract atau tidak terganggu dengan suara-suara dari luar. Baik, kepada Ustadz Rois Rahmat Fatoni untuk agenda pematerian kami haturkan untuk bisa menyampaikan kepada Ustadz Rois, silakan. Afwan Ustadz, untuk mikrofonnya masih di mute, bisa di open. Tadi materinya udah bisa ini nampak. Baik, sudah nampak Nampak. Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz dan ustadzah, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, serta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui media yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di pagi hari yang baik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan juga inayahnya sehingga kita bisa bertemu dan saling berbagi cerita tentang kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca buku sirah baginda Nabi, itu seringkali setelah baginda Nabi masuk ke Madinah,
setelah hijrah dan masuk ke Madinah, seringkali buku-buku sirah itu membahas tentang peperangan baginda Nabi, yang jika kita tidak teliti di dalam memahaminya, terkadang kita akan mengambil kesimpulan bahwa kehidupan baginda Nabi ini dipenuhi dengan perang. Padahal kalau kita melihat sejarah itu dan kehidupan baginda Nabi secara lebih luas lagi, kita akan menemukan fakta yang berbeda. Bahwa baginda Nabi ini diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Lalu meninggal di usia 63. Artinya bahwa kenabian ini berjalan selama 23 tahun. 23 tahun itu nanti dibagi menjadi 2 tempat. 13 tahun ada di Makkah dan 10 tahun adanya di Madinah. Selama baginda Nabi ada di Makkah, itu tidak ada peperangan. Bahkan baginda Nabi tidak membangun masjid untuk menghindari pertumpahan darah. Baginda Nabi tidak membangun masjid di 13 tahun pertama ketika ada di Makkah, agar tidak terjadi perseteruan, agar tidak terjadi adu fisik. Nabi kemudian baru membangun masjid ketika berada di Madinah. Nah, sekali lagi bahwa baginda Nabi ada di Madinah itu 10 tahun. Dari 10 tahun keberadaan baginda Nabi di Madinah, peperangan itu terhitung selama baginda Nabi hidup ada 27 kali. Ada 27 kali. Anggaplah kemudian bahwa perang itu berjalan selama rata-rata 15 hari atau setengah bulan. Kalau baginda Nabi perang selama sebanyak 27 kali, ya, dan setiap perang itu kira-kira setengah bulan, artinya bahwa baginda Nabi itu masa perangnya 1 tahun 2 bulan. Kira-kira 1 tahun 2 bulan, katakanlah 1 tahun gitu ya. Karena beberapa perang juga sehari 2 hari selesai. 1 tahun. Padahal usia kenabian itu, perjalanan kenabian 23 tahun. Maka di mana itu? Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi selama 22 tahun yang lainnya? Kalau perang itu hanya 1 tahun. Atau apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi selama 9 tahun di Madinah? Karena perang hanya 1 tahun. Maka yang tersisa dari kehidupan Kanjeng Nabi adalah muamalah, interaksi-interaksi sosial. Yang tersisa dari kehidupan Kanjeng Nabi adalah bergabung dengan masyarakat, membangun peradaban, bertemu dengan keluarganya. Hal-hal yang sifatnya adalah sosial, kehidupan-kehidupan sosial. Karena perang itu hanya sedikit saja dari waktu kenabian. Bahkan kalau kita kemudian mengkaji lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, serta kawan-kawan, awal-awal peperangan itu, perang pertama perang Badar, lalu perang Uhud. Nanti kalau pas kita umroh itu kita akan tahu itu posisi-posisi gitu ya. Badar, Uhud, itu perang-perang pertama rata-rata ada di dekat Madinah. Artinya, perang-perang yang pertama itu Nabi justru didatangi. Nabi justru digeruduk gitu bahasanya. Maka ini menunjukkan bahwa kehidupan Kanjeng Nabi itu lebih banyak damainya. Lebih banyak damainya. Karena
waktu perang tidak begitu besar, waktu perang juga tidak begitu banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian di dalam Al-Quran, para nabi itu mendapatkan sebutan-sebutan khusus, di mana itu adalah sifat yang menonjol. Misalkan Nabi Ibrahim oleh Al-Quran itu disifati dengan wa Ibrahim alladzi waffa. Dikhususkan oleh Al-Quran bahwa sifat yang menonjol dari Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim wafat, menepati janji. Atau dalam kitab-kitab tafsir, artinya adalah Nabi Ibrahim itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diminta untuk meninggalkan istrinya dan juga anaknya, bayinya yang masih merah, gitu ya. Padahal itu adalah anak pertama dan ditunggu begitu lama. Nabi Ibrahim itu kan baru punya anak ketika di usia syaikhuh, di usia yang sudah sepuh gitu ya. Nunggu anak itu datang-datang, nggak datang-datang, tapi ketika anak itu terlahir, diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditinggalkan. Biwadin ghairi dzi zar'in. Di satu tempat yang tempat itu tumbuh-tumbuhan nggak muncul. Tapi Nabi Ibrahim taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kemudian sampai keluarlah itu air Zam-Zam. Nabi Ibrahim kemudian bermimpi untuk menyembelih anaknya, gitu. Anak yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dan Nabi Ibrahim tak wafat. Lalu kemudian Nabi Ismail disifati oleh Al-Quran, wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di. Sifat yang menonjol dari Nabi Ismail itu, innahu kana shadiqal wa'di. Jujur di dalam menunaikan janjinya. Makanya ketika Nabi Ismail mengatakan, kalau Bapak, yaitu Nabi Ibrahim, mendapatkan perintah untuk menyembelih saya siap insya Allah. Satajiduni insya Allah sabiran. Insya Allah, engkau akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Dan itu betul gitu ya. Tidak sekedar janji-janji, tidak sekedar omong kosong gitu. Betul-betul Nabi Ismail itu siap. Lalu kemudian ketika Al-Quran berbicara tentang Nabi Nuh, dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakuran. Sifat yang ditonjolkan oleh Al-Quran terhadap Nabi Nuh itu, Nabi Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Ketika dibuka kitab tafsir itu, Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran sampai mensifati Nabi Nuh sebagai hamba yang bersyukur? Ternyata Nabi Nuh itu gampang mengucapkan Alhamdulillah. Beberapa ulama tafsir ada yang mengatakan cuma satu aja. Karena Nabi Nuh itu setelah makan mengucapkan Alhamdulillah. Udah itu aja. Salah satu ahli tafsir bilang begitu. Maka dari situ ketika saya baca tafsirnya, ya Allah, Allah itu maha baik. Hanya ada satu sifat, yaitu ketika selesai makan mengucapkan Alhamdulillah, itu diabadikan sama Al-Quran. Diabadikan sama Al-Quran, innahu kana 'abdan syakuran. Diapresiasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Nuh itu seorang hamba yang bersyukur. Padahal aktivitas syukurnya cuma satu aja, makan kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Meskipun kemudian ulama tafsir yang lain mengatakan ya dalam banyak aktivitas Nabi Nuh itu nggak hanya sekedar makan, sering mengucapkan Alhamdulillah. Setelah makan,
mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan saya makan. Kalau Allah berkehendak, mungkin saja saya lapar. Alhamdulillah setelah minum gitu, yang telah memberikan saya minum. Kalau Allah berkehendak, saya akan kehausan. Ketika pakai baju, beliau juga mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan saya baju. Kalau Allah berkehendak, saya nggak punya baju. Ketika pakai sendal, Nabi Nuh juga mengatakan alhamdulillah. Kalau seandainya Allah berkehendak, saya bisa-bisa tidak punya sendal. Ketika Nabi Nuh selesai dari toilet, Nabi Nuh juga mengatakan alhamdulillah karena hajat saya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi terhadap aktivitas-aktivitas yang barangkali kita nganggapnya itu remeh. Ternyata sampai diabadikan sama aku. Dan memperbanyak syukur ini juga akan membuat hidup kita semakin bahagia. Banyak mengucapkan terima kasih, banyak mengucapkan alhamdulillah, membuat kita semakin bahagia, dan kita akan memandang bahwa dunia ini berkelimpahan. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Musa, Allah sifati dengan apa? Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason. Nabi Musa itu sifat yang paling menonjol adalah ikhlasnya luar biasa. Nabi Musa itu kan nggak peduli sama manusia. Nabi Musa itu nggak ada riaknya gitu ya. Memang Allah aja yang di hadapan Nabi Musa. Kelihatan betul bahwa Nabi Musa itu sangat ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Al-Qur'an mensifati seluruh sifat dari Nabi Muhammad itu baik semuanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlaknya, moralnya itu tinggi. Semuanya tinggi. Semuanya tinggi. Ketika menunaikan amanah tinggi, ketika ikhlasnya juga tinggi, ketika syukurnya juga tinggi gitu. Nabi Muhammad semuanya dalam keadaan maksimal. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Baik, akhlak-akhlak apa saja yang kemudian bisa kita pelajari dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, misalkan Nabi Muhammad itu menunaikan amanah di dalam membalas budi. Nabi Muhammad tahu betul gitu ya, siapa-siapa orang yang pernah berjasa, siapa-siapa saja orang yang pernah berbuat baik sama Nabi Muhammad. Dan itu kemudian dibalas sama Nabi Muhammad. Contoh misalkan, Nabi Muhammad sepulang dari Fathul Makkah. Fathul Makkah ini adalah peristiwa besar. Dulu Nabi Muhammad itu terusir dari Mekah, kemudian harus hijrah ke Madinah. Setelah Nabi Muhammad di usia 60 tahun, Bapak Ibu sekalian, usia 60 tahun, Nabi Muhammad kembali datang ke Mekah, dan Mekah menerima kehadiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi penguasa Mekah. Gampangannya begitu. Peristiwa itu kemudian disebut dengan Fathul Makkah. Nabi Muhammad beserta para sahabatnya datang dari Madinah ke Mekah, dan Mekah tunduk sama Nabi Muhammad. Itu pulang kembali ke Madinah ya. Setelah peristiwa Fathul Makkah itu, Nabi Muhammad sebagai pemimpin besar baru mendapatkan kemenangan besar gitu ya. Pulang ke Madinah. Di dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad itu menangis. Usia 60 tahun menangis. Sahabat kemudian bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, ma'abki, apa yang membuat Anda ini menangis?"
Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ini kuburan ibu saya Aminah. Tadzakartu haninaha. Dan saya teringat dengan kasih sayang ibu saya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, usia baginda Nabi adalah 60 tahun. Dan Nabi masih ingat dengan kasih sayang orang tuanya sampai membuat Nabi Muhammad itu menangis sejadi-jadinya. Usia Nabi Muhammad ketika ketemu dengan ibunya itu sampai usia 6 tahun. Karena setelah usia 6 tahun, Ibunda Siti Aminah meninggal. Jadi jarak dari Siti Aminah meninggal sampai kemudian Fathul Makkah itu 54 tahun. Tapi Nabi Muhammad masih ingat itu semuanya. Ingat kasih sayangnya, dulu diapakan. Masa kecilnya itu ingat terus. Dan tanpa gengsi, Nabi menangis. Ini juga pelajaran berharga bagi kita semuanya bahwa anak-anak itu akan begitu teringat dengan apa yang kita lakukan ketika masa-masa kecilnya. Saya yakin saya panjenengan juga punya kenangan-kenangan itu yang masih melekat kuat di ingatan kita, di kepala kita. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad sudah sampai di Madinah, ada dulu seorang wanita yang mengasuh Nabi Muhammad, namanya Halimatus Sa'diyah. Selesai Fathul Makkah itu, Halimatus Sa'diyah juga mendatangi Nabi. Itu kan masa-masa kemenangan Bapak Ibu sekalian. Wah, sedang euforianya lah bahasanya. Tamu-tamu pada datang, orang-orang pada datang. Tiba-tiba datang dulu orang yang mengasuh Nabi Muhammad di usia kecilnya itu. Nabi Muhammad langsung mendatangi Halimatus Sa'diyah dan menggelar surbannya. Digelar itu surbannya di lantai. Lantainya dari tanah gitu. Digelar surbannya. Halimatus Sa'diyah diminta untuk duduk di atas surban itu. Dan orang-orang yang sedang menyambut Nabi Muhammad itu ditinggalin. Nabi Muhammad lebih memilih Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad lebih memilih menghormati orang yang dulu mengasuh Nabi Muhammad. Itu dulu banget itu. Udah 50-an tahun lebih gitu. Tapi Nabi Muhammad masih ingat. Dan bagi orang Arab, ketika sudah menggelar surban di atas lantai, kita diminta duduk di atasnya, itu adalah penghormatan yang sangat besar. Apalagi, sekali lagi, bahwa Nabi Muhammad sampai meninggalkan tamu-tamunya itu. Lalu kemudian, kalau kita berbicara bagaimana interaksi Nabi Muhammad terhadap anak-anak, gitu ya. Kita itu kan membayangkan Nabi Muhammad itu pemimpin besar, Nabi, lalu kemudian punya urusan keluarga. Nabi Muhammad juga memimpin satu wilayah yang sangat besar gitu. Tapi Nabi Muhammad masih memberikan perhatian yang luar biasa terhadap anak-anak. Kalau kita mengkaji kenapa pemimpin-pemimpin besar itu rata-rata sangat perhatian dengan anak-anak, karena mereka percaya bahwa masa depan itu ada di anak-anak. Masa-masa kita ini udah hampir selesai. Siapa yang melanjutkan? Anak-anak. Makanya pemimpin-pemimpin besar pasti memberikan perhatian besar, meluangkan waktunya untuk anak-anak. Nah, ini juga satu pelajaran buat kita ya, sebagai orang tua, bahwa kita ini ada nggak waktu untuk anak-anak kita. Karena mereka lah nanti yang akan meneruskan kehidupan, mereka lah yang nanti akan meneruskan peradaban ini. Nabi Muhammad itu pernah mengadakan perlombaan. Kata Nabi Muhammad, ya abna'u Ismail. Karena orang Arab itu kan keturunan Nabi Ismail. Ya abna'u Ismail, wahai anak-anak Ismail. Irmu, katanya. Panah. Diadakan lomba sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu tidak hanya sekedar sebagai panitia aja. Tidak hanya sekedar sebagai orang yang memberikan hadiah.
Biasanya kan ada gitu ya, ada toko-toko gitu, ngadain perlombaan, hadiahnya dia siapin. Mungkin bahkan hadiahnya nggak dibeliin sama dia, dia cukup ngasih uang aja. Yang beli hadiahnya adalah panitia, dan orang ini nggak ngeliatin acara dari awal sampai akhir, ditinggal sama dia. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad siapkan hadiahnya. Ketika pertandingan atau perlombaan itu berlangsung, Nabi Muhammad juga ada di situ, nggak pergi, menemani anak-anak itu. Luar biasa. Padahal waktu Nabi Muhammad sangat berharga. Karena Nabi Muhammad percaya bahwa anak-anak adalah penerus peradaban. Nabi Muhammad juga ketika lewat pernah ditanya sama anak-anak, Aina antum? Nang tazirukum. Kamu kemana aja selama ini? Kita udah lama loh nungguin Anda. Gitu. Apa yang biasa dilakuin sama anak-anak? Kalau bahasa kitanya itu kayak main jengklek gitu ya. Dulu kan kalau kita masih kecil tuh ada itu tanah kemudian digambar, terus pakai pakai pecahan genteng gitu ya, lalu dilempar kayak main jengklek kayak gitu. Nabi Muhammad ikut main-main kayak gitu, dan ditanyain sama anak-anak, kok nggak kelihatan lama, nggak kelihatan kemana aja. Sidna Slish katanya, kenapa kok kita ini ditinggalkan, kenapa gitu. Karena anak-anak juga merasa dekat sama baginda Nabi. Ketika baginda Nabi nggak ikut main, anak-anak merasakan kerinduan itu. Baik. 5 menit. Ketika Nabi Muhammad ya, sedang khutbah itu ya, khutbah Jumat. Nabi Muhammad melihat ada Hasan dan Husain lagi main di masjid. Lalu keserimpet sama bajunya. Sedang khutbah, Nabi Muhammad kemudian turun. Turun sama Nabi Muhammad kemudian dibopong. Dibopong naik ke atas mimbar. Kata baginda Nabi, Ra'aitu ibnaya. Saya ngelihat dua cucu saya ini terjatuh gara-gara keserimpet baju. Wala astati an akmil. Dan saya tidak bisa menyelesaikan khutbah saya. Maka saya harus gendong dulu nih anak saya ini. Gendong dulu cucu saya ini. Padahal posisi sedang khutbah. Kalau kita ngelihat, ya Allah, ada ya kita kadang kalau sedang pidato, sedang ngasih sambutan atau apa, lalu diganggu sama anak-anak, kita kayaknya suker gitu ya. Apalagi yang mendengarkan adalah orang-orang besar. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu. Diambil anaknya, dibopong, masih memperhatikan. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad juga masih memberikan amanah ya, kepada orang-orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi. Kalau kita lihat gitu ya, siapa sih orang yang paling dekat sama Kanjeng Nabi? Siapa sih orang yang lasik, yang selalu menempel sama Kanjeng Nabi? Itu kira-kira ada 3. Yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah. Yang kedua adalah Abu Thalib. Dan yang ketiga adalah orang-orang Ansor. Istrinya, pamannya, yang sampai akhir hayatnya tidak bersyahadat. Dan yang ketiga adalah kaum Ansor. Itu adalah orang yang paling dekat sama Nabi. Dan bagaimana Nabi menunaikan amanah, berbalas budi kepada orang yang sangat dekat terhadap beliau ini. Lagi-lagi ceritanya adalah saat Fathul Makkah. Ini adalah peristiwa besar. Nabi Muhammad bisa membebaskan Mekah, masuk ke dalam Mekah sebagai pemenang. Gitu ya. Ketika Nabi Muhammad masuk pertama kali ke Mekah dari Madinah, yang dikatakan Kanjeng Nabi adalah Ibni khaymatan ala qabri Khadijah.
tolong dirikan tenda di atas atau ya di sekitaran makamnya Khadijah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kenapa kok nggak bikinnya di rumahmu aja ya Rasulullah? Karena kan dulu kan Kanjeng Nabi aslinya orang Makkah. Kenapa harus bikin tendanya di kuburannya Khadijah? Kenapa nggak di rumahmu aja? Bapak Ibu serta teman-teman yang saya hormati, di mana itu rumah Kanjeng Nabi itu? Rumah Kanjeng Nabi di mana? Rumah Kanjeng Nabi itu ada di Bukit Sofa. Makanya kalau kita nanti sa'i, itu ada tuh Bukit Sofa. Di depan Bukit Sofa itu nanti ada pintu namanya Babu Ar-Rasul. Itu Nabi Muhammad dulu rumahnya di situ, di Bukit Sofa. Sedangkan Sayyidatina Khadijah rumahnya di mana? Sayyidatina Khadijah itu rumahnya di Bukit Marwah. Jadi jarak antara Nabi Muhammad dengan istrinya Sayyidatina Khadijah itu cuma antara sofa dan Marwah aja. Nabi Muhammad ada di sofa, sedangkan Sayyidatina Khadijah ada di Marwah. Maka sahabat bertanya, kenapa kok nggak dibangun di situ aja? Kata Nabi Muhammad, begini. Jadi ceritanya begini. Ketika Nabi Muhammad pergi hijrah, itu kan rumahnya ditinggal. Rumah keluarga itu ditinggal. Ditempati sama siapa? Yang menempati adalah namanya Al-Aqil. Aqil ini siapa? Aqil ini adalah anak dari Abu Thalib, anak dari pamannya Nabi, orang yang dulu begitu dekat sama Kanjeng Nabi. Kata Nabi, kalau saya menempati rumah saya, fa'aina sayadhabul aqil. Akil mau pergi kemana? Sekarang rumah saya itu ditempatin sama Akil. Ketika saya hijrah, rumah saya kosong. Diambil sama dia. Dan Nabi Muhammad nggak mau. Kalau saya mendirikan tenda di rumah saya, berarti Akil akan pergi. Wahuwa ma'indi al-bait. Dan dia nggak punya rumah. Akil itu nggak punya rumah. Maka Nabi lebih memilih untuk tidak mengusir anaknya Abu Thalib karena mengingat jasanya Abu Thalib. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kok Nabi Muhammad meminta mendirikan tenda itu di kuburannya Khadijah? Kenapa nggak di rumahnya Khadijah? Kata Nabi, hatta tash'ura bintisari kama tash'ura bi alami. Saya pengen kemenangan ini dirasakan oleh Khadijah. Kesuksesan besar ini saya ingin juga dirasakan oleh Khadijah. Dan Khadijah ada di dalam makam itu, di dalam kuburan itu. Sebagaimana Khadijah dulu juga ikut merasakan kepedihan-kepedihan di awal dakwah. Masya Allah. Jadi istisyar, perasaan Kanjeng Nabi itu sampai kepada orang yang sudah nggak ada, sama istrinya yang sudah nggak ada itu sebegitunya. Sebegitunya menghargainya. Dan kalau kita lihat, para sahabat itu juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Ini cerita tentang Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah itu rumahnya kan di rumahnya Kanjeng Nabi di Madinah ya, di Madinah. Di dekat makam Kanjeng Nabi, atau sekarang berarti di kompleks Masjid Nabawi gitu. Rumahnya kan di situ. Kanjeng Nabi dimakamkan di situ, Abu Bakar juga dimakamkan di situ. Di komplek rumahnya itu, dalam rumah. Sayyidatina Aisyah biasa itu lepas jilbab gitu ya. Tapi begitu kemudian Umar bin Khattab meninggal dan Umar juga dimakamkan di situ, Sayyidatina Aisyah nggak berani sembarangan buka aurat. Kata Sayyidatina Aisyah, saya malu sama Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab posisinya sudah meninggal, hanya dikuburkan di situ. Tapi istisyar, perasaan itu hadir. Nah, begitulah. Kanjeng Nabi mengatakan, saya ingin istri saya Khadijah
itu juga merasakan kemenangan saat ini, kesuksesan besar saat ini, sebagaimana dulu dia juga merasakan kepedihan-kepedihan. Pertanyaan yang ketiga adalah, Nabi Muhammad ini datang ke Mekah sekarang sebagai pemenang, penguasa Mekah. Kenapa Nabi Muhammad memilih membangun khaimah, ya, kemah gitu, tenda? Padahal kan Nabi Muhammad sebagai penguasa bisa aja minta kepada sahabatnya, memerintahkan kepada sahabatnya, buatkan saya rumah gitu. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad mintanya didirikan tenda sebagai isyarat kepada orang-orang Ansor, sebagai isyarat kepada orang-orang yang ada di Madinah, penduduk Madinah, bahwa saya di sini cuma sebentar. Makanya saya cuma mendirikan tenda. Setelah Fathul Makkah ini, saya mau balik lagi ke Madinah bersama kalian. Karena dulu saya punya janji sama kalian. Kalau kalian diperangi, kalau nanti saya sudah bisa membebaskan Makkah, saya tetap akan bersama kalian, ada di Madinah, dan saya tidak akan mukim di Mekah. Karenanya kemudian kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad meninggal juga di Madinah. Dikuburkan juga di Madinah. Karena itu janjinya Nabi Muhammad kepada orang-orang Ansor, kepada penduduk Madinah. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, kalau kita melihat, ya, Nabi Muhammad ini juga orangnya sangat murunah, ya, fleksibel, gampang, nggak susah gitu, nggak susah. Interaksi sama Nabi Muhammad itu kalau ada yang lebih mudah, Nabi akan kasih yang lebih mudah. Barangkali itu hikmahnya, kenapa baginda Nabi itu hidup dalam keadaan yatim. Nggak ketemu sama bapak. Kemudian diasuh sama Halimatus Sa'diyah. Di Badui gitu. Maka Nabi Muhammad tuh tahu betul karakter-karakter orang Badui. Dan nggak mudah tersinggung sama orang Badui. Nabi lagi kumpul sama sahabat-sahabatnya, ya, orang-orang besar gitu. Tiba-tiba orang Badui bilang, ya Muhammad. Nggak bilang ya Rasulullah, nggak bilang apa wahai pemimpin atau apa, disebut namanya toh gitu, nggak bilang pak, nggak bilang yang terhormat, ya Muhammad, orang Badui. Apa jawab Nabi Muhammad? Ahum. Ahum itu bahasa Badui. Ya saya ada di sini, karena udah pernah ketemu sama orang-orang Badui, tahu karakternya bagaimana, berinteraksi sama orang Badui gimana. Lalu setelah dari suku atau kabilah Sa'ad, lalu Nabi Muhammad juga sama ibunya juga sebentar. Lalu kemudian diasuh sama kakeknya. Ketika diasuh sama kakeknya, itu keadaannya berbeda. Nabi Muhammad itu nggak sama banyak orang ketika sama kakeknya. Lalu setelah kakeknya meninggal, diasuh sama pamannya, Abu Thalib. Keadaan di rumah Abu Thalib berbeda dengan keadaan di rumah kakeknya. Kalau di kakeknya itu sepi, kalau di tempatnya Abu Thalib itu banyak anaknya. Dan Nabi Muhammad di situ akhirnya biasa berbagi. Karenanya Nabi Muhammad itu fleksibel banget. Karena udah pernah mencicipi semuanya. Hidup nggak ada bapak tahu, hidup di suku Badui yang jauh dari modernisasi juga tahu, hidup sama ibunya juga tahu, hidup sama kakeknya sendirian juga tahu, hidup sama pamannya yang di situ banyak orang juga tahu. Itu barangkali hikmahnya kenapa Nabi berpindah-pindah hidupnya. Nah karenanya hatta sama orang non Muslim gitu, itu Nabi fleksibel sekali. Ketika ada namanya Sulhu Hudaybiyah, perjanjian damai di wilayah Hudaybiyah antara baginda Nabi dengan orang-orang Quraisy. Tadinya kan berantem terus. Akhirnya ada kesepakatan damai, perjanjian damai disebut dengan Sulhu Hudaybiyah. Udah, setelah ini kita nggak usah ada berantem. Ditulis itu, perjanjian damai itu ditulis. Yang menulis adalah Ali bin Abi Thalib. Katakan yang Nabi, tulis Ali. Karena kan yang Nabi nggak bisa nulis. Dan kan yang Nabi nggak bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ali diminta untuk nulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa jawab orang dari Quraisy ini yang dia masih musyrik? Muhammad, saya nggak kenal nama Allah itu Ar-Rahmanir Rahim.
Kalau perjanjian ini ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kita udah ikut kamu. Kita tulis dengan nama Allah sebagaimana suku-suku kita tahu. Sebagaimana orang-orang Quraisy juga mengaku itu. Akhirnya diganti itu. Bismikallahumma. Karena itu adalah nama Allah yang dikenal orang Arab secara keseluruhan. Bismikallahumma. Akhirnya kata Nabi, udah Ali, tulis itu. Ngalah kan yang Nabi. Lalu Ali diminta lagi untuk menulis. Min Muhammad Rasulillah. Dari Muhammad Rasulullah. Apa kata utusan dari Quraisy? Jangan nulis Rasulullah. Kalau dalam perjanjian ini disebutkan nama Rasulullah, berarti kita juga udah mengakui kamu itu Rasul. Selama ini kita berantem, selama ini kita perang, selama ini ada pertumpahan darah, karena saya nggak ngakuin bahwa kamu itu adalah utusan Allah, bahwa kamu itu adalah Rasul, kita nggak ngakuin itu. Apa kata Nabi Muhammad? Hapus Ali, ganti. Apa jawab Ali? Wallahi, demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, saya nggak akan ganti. Kata Nabi Muhammad, ganti. Demi Allah, saya nggak mau ganti. Karena Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nabi Muhammad sampai bilang sama Ali bin Abi Thalib, yang mana itu, yang mana? Tulisan Rasulullah itu yang mana? Tunjukkan kepada saya. Kata Ali, yang ini, yang tulisan Rasulullah. Dihapus sendiri sama kanjeng Nabi. Maka kemudian diganti dengan Muhammad ibnu Abdillah. Karena kata Nabi, ini kita mau damai. Kita mau damai. Sampai setelah itu kemudian Umar bin Khattab marah-marah sama kanjeng Nabi. Alasna muslimun, kata Umar bin Khattab, bukankah kita ini orang muslim? Wahum musyrikun, bukankah mereka ini orang musyrik? Alasna alal haq ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran ya Rasulullah? Falimada naqbalud daniyah, kata Umar bin Khattab. Lalu kenapa kita itu mau direndah-rendahkan kayak gini? Apa jawab kanjeng Nabi? Ana Rasulullah. Katakan Nabi, saya ini utusan Allah. Udah kamu ikut aja. Umar bin Khattab nggak patah arang. Dalam tanda kutip, curhat, ngompori Abu Bakar. Oh, sama dengan perkataannya sama. Apa kata Abu Bakar? Anni asyhadu bi annahu Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Udah kita ikut aja. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati. Ketika Nabi Muhammad sedang menemui tamu di rumahnya gitu ya. Orang-orang penting di rumahnya Aisyah. Di rumahnya Aisyah. Datang istri Nabi yang bernama Hafsah. Bawain makanan gitu. Tamu-tamunya itu dikasih makanan sama Hafsah padahal itu di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Dan tamu itu makan dengan enak banget. Menikmati makanan itu. Wah, Aisyah marah. Sama Aisyah kemudian piringnya, katakan piringnya itu dibanting. Pecah. Itu ibarat ada satu pemimpin besar sedang menemui tamu-tamu penting, terjadi cekcok di situ. Malunya kan luar biasa. Wibawanya jatuh. Tapi Nabi menyelesaikan masalah itu dengan gampang. Sangat fleksibel. Nabi bilang sama tamu-tamunya, gharat ummuk. Ibumu sedang cemburu. Udah, kalau nama cemburu itu selesai semuanya. Udah, selesai. Orang juga bisa paham. Lalu kemudian Kanjeng Nabi bilang sama Sayyidatina Aisyah, sebagaimana kamu pecahkan piring itu, tolong ganti dengan piring yang lain yang tidak pecah. Selesai juga kemudian masalah antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah. Masalah itu selesai dengan begitu mudahnya. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya hormati, yang terakhir adalah bagaimana Kanjeng Nabi Al-Amin ini dengan amanah sosialnya. Dengan amanah sosialnya. Nabi pernah meminta kepada
penjaga kunci Ka'bah. Jadi yang megang kunci Ka'bah itu harus orang khusus. Kuncinya panjang, Bapak Ibu sekalian, nggak kayak kunci rumah, nggak kayak kunci motor gitu, gede kuncinya. Dan itu satu kehormatan bagi orang orang Arab, ya, bagi Bani itu, ya, Bani Syaibah namanya, ketika secara turun-temurun pegang kunci Ka'bah. Nabi ketika di Mekah, ya, bilang sama Utsman ibnu Tolha. Utsman ibnu Tolha ini dari Bani Syaibah yang pegang kunci. Kata Nabi, Utsman, tolong saya pinjamin kunci Ka'bah. Saya pengen sholat di situ, di dalamnya. Apa kata Utsman? La utik. Saya nggak bakal kasih. Gitu. Tolong, la utik. Udah sih kasih. Gitu. Tapi Utsman, karena dia ini, Utsman bin Tolha ya teman-teman. Karena dalam keadaan musyrik, ya, bukan orang beriman, nggak ngasih. Sampai Nabi bilang begini, udah kasih sekarang. Saya cuma mau sholat aja terus tak kembaliin. Jangan sampai datang satu hari di mana kunci itu saya rebut dan saya nggak kembalikan lagi kepadamu. Apa jawab Utsman ibnu Tolha? Wallahi, demi Allah, kalau seandainya hari itu betul-betul terjadi, lebih baik saya ada di dalam perut bumi daripada saya ada di atas bumi. Maksudnya adalah lebih baik saya mati, dipendem, saya mati, dikubur, daripada saya hidup. Dan kunci itu direbut sama orang lain, dan kunci itu diambil sama suku lain. Maksud Nabi Muhammad adalah, suatu saat nanti saya datang lagi ke Mekah, saya datang sebagai pemenang, saya datang sebagai penguasa Mekah, kalau saya mau, saya akan ambil kunci itu. Jadi Nabi Muhammad ngelobi terus nggak dikasih. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Ana Muhammad ibnu Abdullah. Saya adalah Muhammad, anaknya Abdullah. Saya adalah Muhammad dari suku Bani Muthalib. Dikasih. Dan peristiwa itu disaksikan sama paman Nabi yang bernama adalah Abbas. Bernama Abbas. Abbas ibnu Abdul Muthalib. Abbas melihat itu. Sampai kemudian datanglah Fathul Makkah. Kemenangan Nabi bisa membuka Makkah sebagai penguasa Makkah. Nabi ketika datang ke Makkah, di dekat Ka'bah, Nabi nanya, Aina Utsman ibnu Tolha? Aina Utsman ibnu Tolha? Di mana itu Utsman ibnu Tolha? Saya mau kuncinya. Utsman ibnu Tolha kemudian datang, dan dia bawakan kunci Ka'bah. Kata Nabi, ini loh hari yang waktu itu saya bilang, akan datang hari ini. Tapi kamu dulu nggak kasih, sekarang datang harinya, saya pegang kuncinya. Sekali lagi, Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, bahwa dulu peristiwa itu disaksikan sama Abbas. Apa kata paman Nabi yang bernama Abbas? Ya Rasulullah, udah itu, kunci itu biar kita aja yang pegang. Bani Abdul Muthalib, kita aja yang pegang. Jangan kasih lagi kepada Bani Syaibah. Tapi apa kata kanjeng Nabi? Enggak. Ada yaumul birru wal wafa. Karena hari ini adalah hari kebaikan dan hari menunaikan janji. Nggak mau dikasih. Nggak mau dikasih. Ke sukunya sendiri. Ke kabilahnya Nabi sendiri nggak mau dikasih. Akhirnya Nabi bawa kunci itu, masuk ke dalam Ka'bah, sholat 2 rakaat. Di antara ayat yang dibaca adalah Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada orangnya, kepada yang ber. Lalu setelah sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad kembali memberikan kunci itu kepada Utsman ibnu Tolha. Kata Nabi Muhammad, pegang kunci ini, dan tidak ada yang boleh mengambil kunci ini dari Bani Syaibah, kecuali orang itu adalah orang yang zalim kalau ada sampai yang berebut kunci itu. Maka sampai hari kiamat, kunci itu yang megang adalah dari kabilah Bani Syaibah, dari anak keturunannya Utsman ibnu Tolha.
Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Ustadz Rahmah Fatoni yang telah memberikan materi yang Rois Rahmah Fatoni yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini mengenai sirah pemuda Al-Amin yang dapat kita pelajari mengenai hal-hal yang dapat sejarah dan segala sesuatu yang telah Rasulullah lewati, baik itu amanah sosial, baik itu sepak terjang dan amalan beliau ketika dulu di Madinah dan juga Mekah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan di agenda diskusi dan sesi tanya jawab bersama dengan Ustadz Rois, izinkan saya untuk memberikan informasi perihal program-program yang ada di Wonderful Umroh, dan di sini ada beberapa program. Yang pertama ada program umroh. Program umroh ini bisa dimulai dari start harga 25 jutaan mulai pemberangkatan di bulan Desember sampai dengan Syawal 2025. Kemudian ada umroh di akhir tahun 2024. Umroh hemat sekitar 25 jutaan saja. Umroh Ramadan di tahun 2025. Spesial umroh bersama dengan Pak Cah nanti ada di bulan Syawal 2025. Ini spesial umroh bersama Pak Cah di bulan Syawal 2025 bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik, nanti akan dibersamai langsung oleh owner dan juga founder dari Wonderful Umroh. Kemudian ada juga program haji yaitu haji khusus, daftarnya sekarang berangkatnya 7 sampai 8 tahun lagi. Spesial haji Furoda, daftar sekarang berangkatnya tahun depan insya Allah bersama dengan Ustadz Cahadi Takariawan. Dan menyediakan badal haji dan umroh, menyediakan juga Wonderful Umroh dana talangan prosi haji dan umroh dengan program umroh dulu bayarnya kemudian. Dan Wonderful Umroh juga berkhidmat untuk bersama-sama mengedukasi dan juga menyebarkan syiar-syiar untuk bisa umroh dan juga haji. Bagi Bapak Ibu yang berkenan dan berminat untuk bisa bergabung, nanti bergabung dengan Wonderful Umroh, nanti ada bagi keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta berangkat umroh dan haji gratis. Mari wujudkan niat kita ke Baitullah, bisa hubungi admin Wonderful Umroh langsung di daerah perwakilan kalian dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Mari bergabung dengan Wonderful Umroh karena dengan Wonderful Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Nah, demikian tadi adalah program-program dari Wonderful Umroh Bapak Ibu. Bagi yang berminat atau berkenan untuk bisa mendaftar umroh ataupun haji ataupun kemitraan bersama dengan Wonderful Umroh dapat menghubungi nomor admin yang ada di eh, sini ya. Ada Mas Aji Banguntapan. Nah, ini adminnya ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk sesi diskusi pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Rois, kami persilahkan apabila langsung bertanya, silakan raise hand. Apa bisa menuliskan juga di kolom komentar. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz Rois mengenai materi pemuda Al-Amin pembelajaran pada pagi hari ini ya? Ya, apakah Ibu Yayu ingin bertanya kepada Ustadz Rois karena sudah open mic? Sebentar, sebenarnya di kolom komentar juga belum ada pertanyaan. Kita sembari tunggu Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Juga kami ingatkan mengisi presensi kehadiran di kehadiran pagi hari ini ya. Sudah ada di kolom komentar, mungkin bisa dibantu bagikan lagi dari Mas Aji nih. Baik, ada yang ingin bertanya? Bapak Dedi Rohadi mungkin sudah open mic? Oh, belum ada juga nih, Ustadz. Kalau nggak ada, jangan dipaksain berarti. Oke. Apakah ada Bapak Ibu? Sekali lagi kami konfirmasi ulang. Apakah ada pertanyaan kepada Ustadz Rois mengenai materi yang telah disampaikan?
Baik, sepertinya belum. Oh, sudah ada Ustadz. Mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari Ibu Novita Sari. Bismillah Ustadz, saya izin bertanya. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peperangan sebanyak 27 kali. Dan saya belum pernah membaca atau mendengar sebelumnya. Apakah di masa-masa Nabi sebelumnya tidak ada peperangan? Jadi mungkin pertanyaannya apakah peperangan ini hanya dirasakan di masa Rasulullah atau di nabi-nabi sebelumnya juga ada peperangan? Tafadhol Ustaz. Dari Ibu Novitasari. Baik, terima kasih banyak. Memang kalau kita melihat sejarah ya Bapak Ibu sekalian, melihat tarikh, seringkali nabi-nabi itu berhadap-hadapannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Sementara perang itu biasanya baru terjadi kalau kekuatannya itu minimal mendekati sama gitu. Nah, di nabi-nabi sebelumnya itu jarang itu terjadi hal-hal yang begitu. Contoh misalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Namrud, gitu, itu kan posisi Nabi Ibrahim pengikutnya juga nggak banyak. Sementara di sini raja ini kekuatannya begitu besar. Karenanya yang datang adalah mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, bahkan saking besarnya itu dilempar dengan menggunakan ketapel, ketapelnya besar sekali. Nggak bisa dilempar di dekat apinya, itu nggak bisa. Karena kalau berani-berani lempar Nabi Ibrahim di dekat apinya, algojo-algojo atau prajurit-prajuritnya raja yang mau lempar itu juga bisa terbakar gitu. Saking panasnya dan saking besarnya itu menggunakan ketapel. Lalu kemudian Nabi Musa misalnya. Nabi Musa itu juga ketemunya sama kekuatan yang jauh lebih besar, Fir'aun. Makanya ketika dikejar, Nabi Musa lari sampai ketemu dengan lautan. Kata pengikutnya Nabi Musa, habislah kita ini. Kata Nabi Musa, enggak, kita enggak habis. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya ini yakin kita enggak akan habis di sini karena saya bersama Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan memberikan saya petunjuk. Diminta untuk ngelemparin tongkatnya. Nabi Nuh juga begitu gitu. Nabi Nuh juga menghadapi kaumnya yang begitu besar itu. Nabi Nuh sampai ngadu terus sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kaum saya itu sudah saya dakwai siang, malam, ya bahkan dengan terang-terang, dengan sembunyi-sembunyi, tetap aja mereka nggak mau nerima dakwah ini. Mereka sampai nutupin wajahnya dengan baju, menyumpal telinganya dengan jari-jarinya semuanya, nggak cukup dengan satu jari, tapi dengan semua jari-jarinya. Maka kemudian datang mujizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kapal dan juga banjir itu. Lalu kemudian eh, siapa lagi, Nabi Soleh gitu ya sama. Rata-rata datang mujizat dari Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan mereka ini, kekuatan orang-orang non muslimnya, kekuatan orang-orang musyriknya jauh jauh lebih besar. Nabi Dunun gitu. Nabi yang dimakan sama ikan, Nabi Yunus. Saking keselnya Nabi Yunus kan bilang, udah kalau kalian nggak mau bertobat saya tinggal. Azab akan datang dalam waktu 3 hari. Jadi tidak terjadi peperangan. Ada peperangan yang digambarkan sama Al-Quran, misalkan antara Tolut dengan Jalut. Itu karena kekuatannya hampir sama gitu, hampir sama. Jarang memang terjadi pertempuran-pertempuran sebanyak pertempurannya Nabi Muhammad SAW.
Falamma fasala Talut, jadi ketika Talut, pimpinan yang ditunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, harus ketemu dengan prajurit-prajuritnya Jalut. Terjadi itu pertempuran. Jadi pertempuran. Di situ juga ada Nabi Daud. Nabi Daud lah yang nanti membunuh Jalut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian Nabi Muhammad ini, meskipun tadi saya sampaikan bahwa kalau melihat dari waktu yang digunakan sama Nabi Muhammad, itu waktunya sedikit. Hanya 1 tahun. Dari usia kenabiannya 23 tahun. Tapi memang Nabi Muhammad paling banyak berperang sampai 27 kali dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain yang ada pertempuran di situ. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena memang mukjizatnya Nabi Muhammad itu tidak seperti mukjizat nabi-nabi zaman dahulu. Kenapa juga peperangan di zamannya Nabi Muhammad itu terjadi begitu banyak? Agar kemudian juga menjadi inspirasi bagi umatnya bahwa mukjizat-mukjizat seperti datangnya burung ababil, kemudian mukjizat-mukjizat seperti yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, mukjizat yang diturunkan atau irhas yang diturunkan kepada Ashabul Kahfi gitu ya, keajaiban-keajaiban itu tidak terjadi di zamannya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad kalau mau menang, ya emang harus berusaha. Umatnya Nabi Muhammad kalau mau menang harus ada effort di situ. Harus ada effort. Sebagaimana manusia pada umumnya. Bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang, tapi itu tidak melepaskan ikhtiar-ikhtiar basyari. Di Gaza misalkan. Memang nggak mungkin gitu ya. Gaza itu menang dengan menurunkan burung ababil. Gaza itu menang dengan menurunkan mukjizatnya Nabi Musa dengan tongkat misalkan. Gaza itu menang dengan mukjizatnya Nabi Soleh misalkan. Ya, itu nggak bisa. Maka umatnya Nabi Muhammad mengambil pelajaran bahwa ini adalah satu realita yang harus dihadapi. Orang-orang Gaza juga melihat itu. Ini adalah satu realita yang harus dihadapi. Karenanya kayak pemimpin Yahya Sinwar mengatakan kita harus bersiap dengan pertempuran dan perjuangan yang panjang. Itu juga yang dilakukan oleh salafun saleh gitu ya. Abdullah ibnu Mubarak juga mengenal adanya jihad. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengenal adanya jihad. Salahuddin Al-Ayyubi juga mengenal yang namanya adanya perjuangan-perjuangan itu. Jadi itu barangkali pelajarannya kenapa perjuangan atau peperangan atau jihad di zaman Nabi Muhammad itu lebih banyak daripada di zaman nabi-nabi yang lain. Bahkan di nabi yang lain tidak terjadi peperangan, langsung diturunkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya agar kita memahami bahwa umat Nabi Muhammad itu memang harus ada effort, ikhtiar basyari dari mulai planning, kemudian eksekusi dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Novita Sari. Demikian Bapak Ibu, apakah ada satu pertanyaan lagi untuk Ustadz Rois dari materi yang telah diberikan? Baik, apabila tidak ada, Alhamdulillah bisa saya pahami, syukran. Jazakallah khair Ustadz dari Ibu Novitasari. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz berarti sudah cukup untuk sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Ini dari Ustadz Rois ada closing statement untuk menutup materi agenda pematerian kita pada pagi hari ini. Kami silakan Ustadz. Baik, Bapak Ibu serta teman-teman yang saya hormati, bahwa akhlak Nabi Muhammad itu begitu mulia. Karenanya kenapa kita ini diminta untuk selalunya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Al-Quran juga meminta kepada kita untuk memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Memperbanyak kita sholawat. 10 kali, 100 kali, 1000 kali gitu. Kita memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi karena itu nanti ada efeknya. Dr. Amrun Khalid itu mengatakan, apa sih rahasianya kita diminta untuk bersolawat? Agar terjadi ta'alluq antara kita dengan Kanjeng Nabi, agar terjadi ikatan, agar cinta kita sama Kanjeng Nabi itu kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita ta'alluq, adanya ikatan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita akan ingin dalam menjalani hidup itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad hidup. Ya. Fungsi dari salawat begitu, Abang. Kalau kita sudah ta'aluk, ada hub dengan Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita akan ikut tuh. Dulu ada satu peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad, cara menyelesaikannya bagaimana. Dulu ada persoalan hidup Kanjeng Nabi Muhammad, solusinya seperti apa ya. Dari situ kita akan banyak mencari dalam buku-buku sirah gitu ya. Gimana sih Nabi Muhammad di dalam menjalani kehidupan ini. Karena banyak persoalan-persoalan hidup ternyata solusinya bisa kita lihat dari sirah-sirah Kanjeng Nabi Muhammad. Ada orang Eropa itu, beliau mengatakan, ini orang Eropa ini non Muslim. Saya sekarang hidup dengan Muhammad lifestyle, katanya. Muhammad lifestyle ini maksudnya dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, itu orang Eropa dan non Muslim. Contohnya bagaimana? Saya tidak makan kecuali dalam keadaan lapar, dan saya akan menghentikan makan sebelum saya kenyang. Itu kan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Saya akan lebih banyak senyum, saya akan lebih banyak bersyukur. Itu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad itu dipraktekin sama orang Eropa ini, profesor non Muslim, dan dia menyebut sunnah Nabi Muhammad dengan Muhammad lifestyle. Dan profesor ini sangat memahami betul bahwa dalam hidup Nabi Muhammad banyak suri tauladan yang bisa kita pelajari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Rais Rahmat Fatoni yang sekali lagi telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan closing statement mengingatkan kita, reminder kita untuk senantiasa kita pelajari sunnah-sunnahnya beliau, dan kita tauladankan segala apa yang telah beliau tauladankan di kesehariannya, dan senantiasa kita dapat terus untuk praktekkan segala sunnah-sunnahnya sampai nanti di akhir hayat kita nanti. Dan salah satunya juga kita perbanyak salawat, terutama di hari Jumat, karena salah satu fadilah salawat adalah bagaimana cara kita connecting terhadap Rasulullah, begitu nggih. Demikian Bapak Ibu adalah agenda pematerian, dan kita sudah di penghujung acara Madrasah Baitullah di sesi ke-76, dan kita akhiri untuk agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia yang bertugas, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di Madrasah Baitullah pekan depan. Kami silahkan untuk bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah sampai di penghujung acara nih, sudah ada 17 orang.